Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brilian. Perkenalkan, nama saya Fajar Anugrah Nur Hadi. Saya merupakan lulusan Fakultas Teknik Universiti Teknologi Malaysia. Saya berdomisili di Kabupaten Bogor. Halo, perkenalkan saya Nini Nadisa. Saya lulusan Sarjana Teknologi Pertanian IPB University dan saya berasal dari Jakarta Timur. Halo, perkenalkan nama saya Rahmani Radya Maharsi. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir program Magister Agribisnis UNS dan saya berasal dari Kota Pekalongan. Awal mula terbentuknya kelompok kami ketika saya bertemu dengan Rati dan Nindi melalui media sosial Telegram dalam grup BFLP BRI. Akhirnya, kami berkomunikasi dan berdiskusi melalui direct message Telegram dan sepakat untuk membentuk kelompok bernama Berintegritas dan membuat video collaboration mengenai isu ketenagakerjaan. Berintegritas merupakan nama tim dengan kata dasar integritas yang merupakan suatu tindakan yang bertanggung jawab, jujur, dan komitmen di mana selaras dengan value BRI, akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan the brilliant ways. Saya tertarik untuk bergabung dengan kelompok Berintegritas karena Rati dapat berpikir secara kritis dan Nindi adalah pribadi yang kreatif. Saya tertarik bergabung dengan tim Berintegritas karena Fajar cepat tanggap dan relatif proaktif dalam mencari anggota tim. Saya tertarik bergabung tim Berintegritas karena Fajar memiliki leadership yang baik dalam mengarahkan tim dan Nindi yang inisiatif dalam membuat grup. Pengambilan tema mengenai isu ketenaga kerjaan sangat menarik bagi kelompok kami karena ketenaga kerjaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data BPS di bulan Februari tahun 2022, dari total 208,54 juta orang penduduk usia kerja di Indonesia terdapat sebanyak 135,61 juta orang yang memiliki pekerjaan, naik sebesar 4,55 juta orang dibandingkan bulan Februari tahun lalu. Hal ini tidak lepas dari peran pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,01%. Meskipun demikian, angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 8,4 juta orang. Salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Solusi dari masalah pengangguran ini salah satunya adalah percepatan investasi dan pengembangan industri padat karya. Menurut data BKPM, realisasi investasi Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 901 triliun rupiah. Dari realisasi investasi ini, tercipta lebih dari 1,2 juta lapangan kerja baru. Isu berikutnya adalah kualitas tenaga kerja RI yang rendah. Menurut data Kemenperin, daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah karena banyaknya persaingan dalam pasar tenaga kerja, sehingga perusahaan lebih memilih menggunakan tenaga kerja yang lebih terampil. Maka memberikan pengajaran dan pelatihan merupakan hal penting untuk meningkatkan mutu tenaga kerja. Di samping mutu tenaga kerja yang relatif masih rendah, sektor tenaga kerjaan di Indonesia dihadapkan pada masalah tersebaran tenaga kerja yang kurang merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berpusat di Pulau Jawa, sementara di daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja. Akibatnya di Pulau Jawa terjadi banyak pengangguran, sedangkan di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Hal ini dapat diatasi melalui program pemerintah untuk memaksimalkan tenaga kerja yang ada di Pulau Jawa untuk bekerja di luar Pulau Jawa. Solusi lain adalah dengan mengembangkan industri padat karya dan UMKM. Industri padat karya masih akan memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Industri padat karya seperti makanan, minuman, dan tekstil perlu terus dikembangkan. Indonesia tidak bisa serta-merta beralih ke industri teknologi tinggi seperti otomotif. Pasalnya, jumlah tenaga kerja yang terserap lebih sedikit. Dalam pengembangan UMKM, BRI memiliki solusi dalam hal permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat. BRI dengan jaringan terluas di Indonesia selalu berupaya menjamin dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Sebagai aktor ekonomi dominan di Indonesia, BRI memberikan solusi kepada UMKM untuk memperkuat permodalan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR. KUR BRI terdiri dari KUR Mikro, Retail KUR, KUR TKI. Kredit usaha mikro merupakan kredit modal kerja atau kredit investasi dengan batas atas kredit hingga 500 juta rupiah diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan bisnis produktif yang akan mendapat jaminan dari perusahaan penjamin. Berkembangnya UMKM dari bisnis yang sehat serta pertumbuhan kredit yang baik dapat menjaga rasio NPL atau non-performing loan dari Bank BRI. Hal ini dapat dilihat dari nilai NPL Bank BRI tahun lalu yang mencapai 3,08%. Melalui UMKM, target Bank BRI dalam menjaga rasio NPL tahun ini pada angka 2,8-3% dapat realisasi. Dengan demikian, Bank BRI juga berkontribusi dalam perbaikan bisnis serta ketenagakerjaan sekaligus merefleksikan pemulihan ekonomi di Indonesia. Demikian masalah dan solusi yang dapat kelompok Berintegritas sampaikan. Maka, saya siap Saya siap Saya siap menjadi the next brilliant efficient leader. Salam berintegritas.